Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai PA kami, berkati kami, sertai kami dan lindungi kami, supaya PA ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menurut Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi teman-teman, pada malam ini, udah pada tahu belum sih tema PA kita pada malam hari ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira temanya? Temanya garam dan terang dunia. Nah, bener banget tuh. Nah, jadi kita tuh seperti PA-PA kita pada sebelum-sebelumnya, malam hari ini kita juga bakal ada sesi sharing juga nih tentang menjadi garam dan terang dunia. Khususnya di era kontemporer sekarang. Kita bisa ngelihat kalau misalnya tuh di era sekarang itu kehidupan kita tuh lebih sering berkutat di sosial media. Benar nggak sih? Nah, di sosial media itu juga kita bisa ngelihat ada konten-konten itu banyak, konten-konten itu banyak banget. Kita bisa lihat ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sosial media itu buat jadi jalur kita menjadi terang dan garam dunia juga loh. Kira-kira teman-teman ada nggak sih yang mau sharing-sharing nih tentang pengalamannya dalam menggunakan konten? Apakah selama ini teman-teman tuh udah mengupload konten di sosial media yang emang teman-teman rasa itu emang memberikan kontribusi nyata bagi society sebagai kita orang Kristen atau gimana nih? Kira-kira ada nggak yang mau sharing? Nggak ada nih yang mau sharing nih? Aku deh boleh, sedikit aja ya. Oke. Nah, jadi jadi sekarang itu kan kita marak-maraknya di memakai sosial media. Semua kita kayaknya memakai sosial media dari pagi sampai malam, bahkan lagi ada orang yang lagi tidur di malam hari masih ada tuh yang masih asik bermain sosial media. Nah, menurutku dari sosial media ini kita sebenarnya bisa pakai, bisa kita terapkan terang dan garam dan terang ini sama kita. Misalnya dari konten video kita, atau misalnya dari caption foto di Instagram atau di Facebook dan lainnya gitu. Jadi melalui caption kita, dari situ orang bisa berubah karena caption kita gitu, mulai dari yang simple ataupun misalnya ada juga tuh orang-orang yang membuat captionnya kayak pengalaman dia pribadi, kayak aku baru renungan nih tadi, dia kayak gini-gini, jadi dia tuh self reminder gitu kan buat dia sendiri, terus ternyata oh iya juga ya, itu berguna juga loh buat aku. Jadi marilah buat teman-teman kita semua, kita pakai sosial media kita untuk menjadi orang atau sebagai subjek dari garam dan terang dunia ini. Sekian dari aku. Oke, Bu Juriin. Nah, bener banget tuh. Aku juga ngelihat khususnya kalau di sosial media tuh, sosial media kita ya, Permata Rawamangun. Itu kan kita sering banget tuh nge-share konten kayak gitu. Dan aku rasa itu juga salah satu cara untuk menjadi terang dan garam dunia juga. Aku kerasa sih dengan adanya Instagram GBKP Rawamangun ini juga memberikan vibe positif ke masyarakat sekitar, khususnya untuk orang-orang yang nge-follow Instagramnya itu. Kira-kira ada nggak nih yang mau sharing lagi? Apa kita mau nyanyi dulu aja, biar semangat kita makin naik, habis itu baru kita mulai sharing lagi. Oke, kita nyanyi aja dulu ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari KEE 194, Senang Adi Res Yesus. Mario
udah pada nyanyi, pasti semangatnya juga udah pada makin naik dong sekarang. Ada nggak nih yang mau bagi-bagi sama kita tentang pengalaman-pengalamannya? Nggak harus sosial media, nggak apa-apa. Tapi tentang, masuk ke tema kita juga, tentang menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Kira-kira ada nggak nih yang berbagi pengalaman? Nggak ada nih? Ada dong, ada dong. Aku boleh deh, Sam. Oh, Karisa, oke Karisa. Iya, jadi di era yang mungkin bagi sebagian orang tidak mudah untuk dihadapi, dan kabar terbaru hari ini, jumlah positif COVID yang menanjak ke 2.600, mungkin banyak ketakutan, dan banyak sekali tuntutan-tuntutan, mulai dari pekerjaan, yaitu di satu sisi kita harus juga mensyukuri, karena pekerjaan saat ini masih aman, belum ada dampak PHK, dan di satu sisi lainnya atasan semakin mengepus atau mendorong anak buahnya untuk menunjukkan performanya. Nah, mulai dari merencanakan proyek baru dan juga menjalankan proyek-proyek yang sebelumnya yang menguras tenaga pikiran, padahal sebelum adanya keadaan seperti ini, keadaan COVID, semuanya berjalan dengan santai, tenang. Nah, dan ini yang terjadi mungkin juga bagi beberapa orang, dan mereka, sebagian orang juga mengeluhkan ke Risa gitu. Nah, mungkin maksud atasan ini baik untuk menghindari kita dari PHK, maka disusunlah proyek-proyek baru. Nah, tapi di satu sisi lain, nggak boleh kita elakkan juga, kita lelah, ingin rasanya berteriak, tolong dong, ngerti keadaan saat ini, semua orang pasti merasakan bukan hal yang tenang gitu. Pasti keadaannya nggak baik-baik aja kalau ditanya. Tapi kenapa nggak saling mendukung dan menguatkan aja? Dan mungkin hal ini juga yang terjadi di dunia pekerjaan ataupun di bidang-bidang lainnya. Nah, terkadang media sosial ini dijadikan tempat untuk mencurahkan perasaan itu. Perasaan lelah, perasaan berbeban. Nah, bukan hanya tujuan untuk meringankan perasaan berat itu aja, tapi berharap ada sindiran untuk atasan itu. Nah, biar atasan itu juga mengerti kalau keadaan kita itu lagi nggak baik-baik aja, tolong dong jangan dorong-dorong terus gitu. Dan mungkin hal ini karena mungkin kita juga nggak bisa ngomong secara langsung ke atasan juga. Keadaanku nggak baik-baik aja nih, Pak atau Bu. Tolong dong jangan terlalu didorong untuk proyek-proyek baru yang menguras pikiran dan tenaga yang bikin lelah. Nah, untuk ngomong langsung tuh pasti udah nggak mungkin. Nah, tapi pernah ada yang bilang juga, kayak gini, setiap pagi kamu share firman Tuhan untuk orang lain, tapi kamu juga share hal-hal negatif seperti kegalauan-kegalauan di media sosialmu. Nah, itu sesuatu yang berlainan dan kamu harus menjaga citramu. Orang lain tuh bilang kayak gitu ke aku. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman ini, Risa ingin menanyakan ke pendeta, gimana seharusnya Permata bersikap, apa menjadi terang dan garam itu kita harus menahan diri untuk menunjukkan kesedihan, kegalauan, ataupun menyindir halus di sosial media. Mungkin itu pertanyaan dari aku, Bujur. Oke, makasih banyak Karisa. Mungkin dari pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak nih yang mau sharing-sharing lagi mungkin? Ada nggak? Ada dong. Boleh deh, Sam. Oke, Kak Santa. Shalom semuanya, teman-teman Permata. Shalom. Halo. Semoga kita sehat dimanapun kita berada ya. Aku mau sharing dikit. Kan ini temanya tentang garam dan terang. Seperti yang kita tahu, garam dan terang dunia itu kan udah nggak asing ya di telinga kita, udah sering juga jadi tema. Nah, maksud dari garam dan terang dunia ini mungkin kita mau diingatkan kembali aja gitu. Kalau garam dan terang, maksudnya, oh garam, apakah aku harus menjadi asin?
bukan berarti kayak gitu ya. Atau enggak terang, apakah aku harus menjadi lampu supaya aku menerangi hari-hari kalian semua? Enggak, bukan berarti kayak gitu ya. Jadi maksudnya garam dan terang dunia itu, kalau dari garam sendiri itu kan kalau dimasakkan itu artinya biar makanan itu menjadi lebih berasa. Sedangkan kalau misalnya terang, ketika saat kita berjalan kita bisa mendapatkan cahaya, atau kita bisa lebih jalan dengan baik ketika adanya terang tuh. Jadi dari sini dapat dilakukan, kalau menurut aku pribadi, menjadi garam dan terang berarti kita bisa menjadikan di bagi orang lain, mungkin jauh-jauh, mungkin kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri atau bagi teman-teman kita. Kan teman-teman kita juga mungkin corona ini yang kita nggak tahu, mungkin dia dirumahkan atau kalau kasarnya dibilang di PHK, atau ada yang nggak terima gaji. Nah, dari situ mungkin kita pun memiliki banyak kekurangan, tapi kan kalau misalnya kita memiliki berkat lebih, mungkin kita bisa juga menjadi berkat bagi teman-teman kita gitu, bagi saudara kita dan bagi orang lain. Itu aja sih kalau dari aku mengenai garam dan terang dunia. Makasih halonya. Oke, Kak Santa, makasih banget. Kira-kira teman-teman ada lagi nggak nih yang mau cerita tentang garam dan terang dunia? Gak ada nih. Halo, ada nggak nih? Kak Tasya mungkin, Kak Tasya, mau nggak Kak Tasya? Atau Bang Elia, Rian, Ruth, boleh deh siapa aja. Nggak ada nih. Ruth dia Nyimak ini dulu, lagi baru bergabung. bergumul. Iya, boleh banget tuh. Atau, Ruth lagi bergumul sama skripsi, Ruth. iya itu boleh banget loh. Kalau kita lagi down itu kan di mana posisi kita nunjukin diri kita yang sebenarnya. Boleh banget tuh Ruth diceritain di sini, berbagi pengalaman di sini boleh juga. Ya deh, sedikit shalom semuanya. Selamat malam, Permata. Shalom. Shalom, Kak. Dalam Ya, jadi untuk saat ini sih kesibukannya sedang menyusun skripsi. Memang sih kalau di saat COVID-19 ini dirasakan banget bagaimana pertolongan Tuhan itu ada untuk aku gitu kan, dimana kalau kayak teman-teman aku yang udah ngambil skripsi sebelumnya, mereka merasakan misalnya ke tempat dosen, terus dosennya nggak ada gitu, padahal jam yang ditentukan jam segitu, tapi dosennya tidak ada. Di COVID-19 ini Tuhan itu membantu aku banget dalam skripsi, ya melalui sistem online, WhatsApp, Zoom dari kampusku sendiri. Jadi benar-benar merasa terbantu banget sih. Dan aku benar-benar merasakan pertolongan Tuhan pada saat skripsi ini. Paling itu aja yang bisa aku share, bujur. Bujur. Berarti kalau dari Ruth sendiri, berarti sebenarnya ada bright side, ada sisi terang dari corona ini. Meskipun kita turut berduka cita atas apa yang terjadi, tapi sebenarnya kita bisa ngambil nilai-nilai lebih dari sini. Kurang lebih gitu kali ya, Ruth. Iya, betul. Ya benar banget. Apalagi kalau di pemanfaatan teknologi ini di saat-saat, ini aku mau cerita dikit ya. Jadi dulu di saat aku kuliah juga, kebetulan aku dapat itu dosen pembimbing skripsiku yang emang melek teknologi banget. Jadi kalau orang-orang pada bimbingannya terus datang ke kampus, bikin booking sama dosen, aku tuh nggak usah, aku cuma by email aja. Nanti dia pakai track changes. Dan aku emang ngeliat kalau kita memanfaatkan teknologi itu secara benar, pasti itu bakal ada dampak positif. Dan emang terlihat kalau dari orang tuh emang jadi terang dan garam dunia dan memanfaatkan apa yang udah ada sekarang, itu pasti dampaknya bagus banget. Bisa dilihat dari dosen pembimbingku yang megang aku, meskipun dia itu terkenal killer banget, sampai senior-senior tuh takut sama dia. Tapi ternyata kalau emang kita juga membuka diri kita ke dia, dan kita menerima masukannya, terbukti ternyata anak-anak bimbingan dia tuh yang lulusnya paling cepat semua di angkatan. Jadi aku ngira sih, sebenarnya di era sekarang itu terang dan garam itu emang susah banget dipisahin sama media sosial. Nah, ngomong-ngomong tentang media sosial nih, aku mau ngajak teman-teman juga, nanti setelah PA ini, bisa banget nanti teman-teman tuh posting di Instagram ataupun di Facebook, habis itu sambil nge-tag Permata GBKP.
Nah, itu tuh teman-teman juga bisa berkontribusi juga tuh sebagai terang dan garam dunia. Dari aku sih itu. Kira-kira ada teman-teman lagi yang mau bercerita? Bang Elia mungkin? Bang Elia pasti cerita banyak banget nih. Bang Elia tuh panutanku dari dulu di GBKP Romangun. Telat masuknya, nyimak dulu aja, Sam. Oh, nyimak dulu aja. Oke, nggak apa-apa. Jordan mungkin Jordan. Jordan gak nih? Belum. Wih, ada Rian Tarigan. Halo Rian Tarigan. Rian, mau cerita nggak? Ya, Rian. Rian kayaknya lagi mendalami banget nih terang dan garam dunia. Ya deh, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi selanjutnya aja ya. Sesi selanjutnya itu kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Maslon Ginting. Tapi sebelumnya kita bakal nyanyi lagi nih. Lagunya itu adalah Sungguh Indah. Teman-teman semuanya, sesaat lagi kita akan masuki sesi pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Maslon Ginting. Kepada Bapak Pendeta Maslon Ginting, tepat dan waktu dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya anak-anak kami sekalian. Malam, Pendeta. Ini berapa orang kita ini? 34 ya? 36, Pendeta. Ada yang gabung. Oh, ada yang gabung ya? Iya. Tapi yang saya lihat mukanya ada cuma 4 orang cuma ini. Itu di mana semua ini kira-kira ini? Ya dong, teman-teman pada nyalain.
Ya. Aku udah rindu kali sama kalian ini. Udah lama kita gak ketemu, ya kan? Biar saling melihatlah kita. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan kami, dan kami akan dimampukan untuk hidup berpengharapan karena kami ditantang pada malam hari ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu biarlah permata-permata gereja ini dimampukan untuk mengerti, dimampukan untuk memahami, agar apa yang kami terima pada malam hari ini juga akan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhirnya, dan kami serahkan PA kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya kami yang boleh ada pada malam hari ini bersama-sama di Zoom ini, diberkati dan disertai, sehingga biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan yang diberikan kepada kita diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan dengan tema kita dan judul yang diberikan, garam dunia dan terang dunia. Tadi kita sudah teman-teman memberikan kesaksian 5 orang tadi yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia, supaya konten dari ketika kita menggunakan IT, karena kaitannya dengan IT, supaya melalui IT kita ini sebenarnya kita diperlengkapi lagi, ditambahkan lagi pengetahuan, cara kita berinovasi, cara kita menjalani hari-hari hidup kita. Sebenarnya tadi teman-teman kita sudah memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana mereka hidup di dalam dunia ini dalam kaitannya dengan mempergunakan IT. Nanti saya akan singgung lagi karena ada tadi dari Risa tadi pertanyaan bagaimana kita sebagai anak permata yang mampu menjadi garam dan terang dunia dari kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa itu adalah membuat orang lain menilai kita menjadi rendah. Kita sebenarnya melakukan sesuatu ini dari niat yang baik, tetapi dari kata-kata kita orang bisa menilai siapa kita. Apakah kita ini orang yang punya intelektual atau memang orang bodoh. Jadi dari kata-kata, jadi dari kalimat-kalimat yang kita buat di Facebook atau di WA kita sebenarnya orang bisa membaca siapa kita. Orang bawah atau orang menengah atau orang yang tinggi. Jadi ini yang sebenarnya kita harus hati-hati sekali. Oke. Jadi dari nats kita pada malam hari ini,
Yesus sebenarnya karena ini adalah khotbah Yesus di bukit, dalam arti bahwa pasal 5, pasal 6, pasal 7. Jadi 3 pasal ini dalam kitab Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun ada bagian-bagian yang mau ditekankan di sana. Bagian yang Ibrani itu pengertiannya adalah orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang diberkatilah, gitu. Jadi kalau memang bahasa Yunani tetap dalam arti berbahagia, tapi dalam bahasa Ibraninya itu adalah diberkatilah. Orang-orang yang diberkati dari ayat 3 sampai ayat 12 sampai ayat 12 itu adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi ketika orang sudah menjadi diberkati, maka Yesus mau menegaskan dalam pasal ayat 13 sampai 16 ini bahwa kita mengambil alih dalam arti 2 posisi. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati itu adalah, jadi Yesus mengambil suatu metafora, gambaran, perumpamaan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, suatu benda yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan mudah dimengerti oleh orang lain dari pengajaran ini. Ayat 13 kita tadi melihat bahwa kamu, jadi penegasannya di sana adalah kamu. Yesus mau mempertegas bahwa orang-orang yang diberkati itu adalah kamu. Karena kamu adalah orang-orang yang diberkati, kenallah dirimu. Jadi, siapakah diriku? Diriku adalah tanah. Jadi kita ini tanah. Tanah yang tidak punya berharga. Atau kalau saya sering menggambarkan seperti kulit telur. Kalau ada telur, misalnya kita beli telur, apakah telur kampung atau telur Eropa, maka misalnya telur kampung 2.501. Yang kita beli sebenarnya adalah isinya. Isinya itu. Kalau ada telur tetapi hanya kulitnya saja, tidak ada isinya, maka kita tidak akan pernah membeli. Jadi sebenarnya kita membeli telur ini karena ada isinya. Kalau kulitnya itu, kalau ada nanti orang jual kulit telur, jualnya 1.000 aja atau 500 rupiah saja, nggak laku dijual. Itu apa kulit telur? Dan manusia ini sebenarnya seperti kulit telur. Dia tidak punya harga, mudah rapuh, lemah. Nah, begitu. Ini kita, tapi Yesus katakan, kamu. Ini adalah gambaran kepada semua murid-muridnya ataupun orang-orang yang datang pada waktu itu. Dalam arti luas adalah semua orang. Termasuk orang miskin, orang yang lapar dan haus, orang yang berdosa, orang yang dianiaya, orang yang menderita. Jadi artinya bahwa semua manusia dalam bentuk kehidupannya, dialah itu. Jadi apa yang dipertegas dalam ayat 3 sampai ayat 12, itulah orang-orang yang diberkati. Termasuk kita. Termasuk kita ini. Jadi Yesus tidak ada menawarkan, tapi langsung mengatakan kamu.
Jadi artinya bahwa jabatan itu langsung Allah yang berikan bagi setiap orang percaya. Sehingga yang tidak berguna, yang tidak berharga, menjadi berharga. Jadi itu makanya harus kita sadari bahwa hidup kita ini berharga sekali. Berharga sekali. Kalau ada lagu mengatakan bahwa jangan jual murah, jual mahal lah katanya. Jadi sebenarnya anak-anak permata ini harus jual mahal dong. Jangan jual murah. Bahaya. Allah saja sudah memberi kita ini menjadi harga yang mahal. Masa kita jual murah? Jangan jual murah. Allah menjadikan kita dari yang tidak berharga menjadi berharga sekali, menjadi orang yang mulia, supaya kita berkualitas tinggi dan harganya tinggi sekali. Jadi kita ini, permata ini tinggi sekali ini. Jadi katakan kamu. Jadi tidak ada alasan menolak, karena Yesus langsung mengatakan kamu. Karena kenapa Yesus berani? Karena kita adalah orang-orang yang telah diberkati. Diberkati. Jadi orang-orang yang diberkati, ketika Tuhan memilih kita menjadi kamu, itu artinya Tuhan telah memilih kita, maka kita ini dipercayakan Tuhan berada di tengah-tengah dunia. Jadi dikatakan tadi, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau Yohanes 3:16, semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita berada di tengah-tengah dunia, berada dalam lingkungan yang begitu gelap, yang begitu keras, tapi di sana kita Tuhan menempatkan kita menjadi garam. Jadi garam dunia. Garam kita tahu sudah, tadi beberapa teman kita sudah mengatakan bahwa dia berfungsi untuk menyucikan, membersihkan. Kalau dulu di perjanjian lama di ibadah-ibadah, korban-korban persembahan ini yang mau dipersembahkan, setelah semua selesai dibersihkan, maka dibubuhilah garam. Jadi lambang kesucian. Jadi setelah bersih dengan air, maka tandanya persembahan ini suci, dibubuhilah garam. Karena garam inilah proses dari air yang kotor menjadi bersih. Jadi garam inilah proses melakukan air ini melalui matahari dan akhirnya dapatlah sesuatu yang murni. Jadi digambarkan garam adalah penyucian dalam korban persembahan, sekaligus juga mencegah kerusakan atau kebinasaan. Yang umum adalah mengasinkan makanan. Dan satu lagi dalam perjanjian lama dalam ibadah, bahwa ketika dilakukan persembahan maka dibubuhi garam, itu artinya persembahan ini suci dan saya persembahkan kepada Tuhan, dan di depan-depan persembahan ini saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sebenarnya ikatan perjanjian yang mengikat. Jadi sebenarnya garam ini adalah ikatan perjanjian yang mengikat kita. Kalau orang Karo disebut dengan pijer podi. Pijer podi maksudnya begini. Kalian memang sudah nggak mengerti lagi sebenarnya. Kalau nanti kalian misalnya memegang sebuah parang ini parang dari tanah Karo. Kalau parang di sini nggak ada. Parang dari tanah Karo, maka ketika kita memegang yang ada di belakangnya ini, ada di sana kaleng. Sebelum pegangan ini ada kaleng, baru pisaunya. Yang merekatkan kaleng ini namanya pijer podi. Ini supaya ketika kita memegang dan ketika kita melakukan sesuatu, maka pisau ini tidak lepas. Karena dia diikat oleh pijer podi. Jadi menyatukan
membuat dia senyawa antara yang pegangan dengan pisaunya. Jadi ini sebenarnya Pigerpodi atau perjanjian. Jadi dia mengikat dan mempersatukan. Jadi fungsi garam ini luar biasa. Dan di Bait Allah banyak garam. Karena garam ini kalau sudah sampai setahun, biasanya garam yang ada di Bait Allah sudah tidak asin lagi. Sudah tidak asin lagi. Dan biasanya perekat untuk membangun sebuah rumah, maka dibubuhi juga garam. Ketika garam-garam ini tidak asin lagi, maka biasanya dibawa ke altar, ke tempat keluar Bait Allah, lalu di sanalah diletakkan, maka semua orang yang pergi ke Bait Allah itu diinjak. Jadi garam yang tidak asin tidak ada lagi artinya. Itu yang tadi dimasukkan di sana, bahwa garam ini punya limit. Dia punya limit. Kalau tidak dipakai, maka dia tidak mungkin nilai asinnya turun, kadar asinnya. Jadi kamu adalah garam dunia, itu artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati punya rasa bagi orang lain. Ketika kehadiran kita ini punya nilai sesuatu yang berbeda. Ada rasa. Sering saya katakan, apa bedanya gula pasir dengan pasir? Pasir sama bentuknya dengan gula pasir. Apa yang membedakan gula pasir dengan pasir? Rasa. Kalau pasir kita ambil di tepi pantai, kalau kita misalnya memasak teh, lalu kita membuat kopi susu, entah teh susu, kita ambil pasir misalnya 2 sendok, kita masukkan, nggak ada rasanya. Tapi kalau gula yang sama bentuknya persis dengan pasir, maka dia terasa. Jadi rasanya sebenarnya. Jadi bedanya adalah orang-orang dunia yang tidak punya pengaruh, yang tidak punya rasa, ketika kita diberkati oleh Allah, kita punya nilai lebih, yaitu punya rasa. Dan kehadiran kita memberikan cita rasa kepada kehidupan orang lain, terutama bagi dunia. Itu sebabnya maka kita ini berbeda. Manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan sama dengan orang lain, tapi beda dalam cita rasa. Itu yang tadi dikatakan, ketika kita memakai IT, hati-hati. Ketika kita memakai IT, menuliskan status kita. Statusnya jelas. Status orang Kristen. Orang punya pengharapan. Jangan orang-orang frustrasi, orang-orang galau, atau orang-orang maki-maki. Itu namanya nggak terasa. Itu sama dengan dunia. Dengan dunia. Jadi hati-hati menuliskan status. Nah, hati-hati. Hati-hati menuliskan kata-kata, kalimat yang sering diungkapkan dengan tadi dikatakan kekecewaan, sindiran, itu melemahkan. Dan itu membuat kita jatuh seperti garam yang tidak punya rasa, yang akan diinjak orang. Jadi itu makanya nilai sebuah garam, walaupun dia tidak baru, tapi kualitasnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus tahu bahwa garam ada di rumah baik orang miskin maupun di kalangan istana. Di mana-mana setiap rumah harus punya garam. Tidak pandang bulu. Semua rumah punya garam. Nah, ini. Jadi walaupun dia murah harganya, tapi semua rumah dan semua orang butuh garam. Jadi hati-hati. Orang Kristen saya katakan tadi, orang yang murah, orang yang rapuh, tidak punya harga, tapi karena diberkati, maka kualitas kita naik dan tinggi, maka kita
dibutuhkan di mana-mana. Kehadiran kita memberikan cita rasa yang berbeda. Nah, ini. Jadi harus dimengerti ini, harus dipahami. Ternyata walaupun kadang-kadang kita mengatakan aku tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman atau begini, tapi Yesus katakan hari ini, kamu adalah garam. Orang yang statusnya seperti garam adalah orang yang diberkati sehingga fungsinya ganda. Satu, memberi cita rasa, yang kedua adalah memurnikan, menyucikan. Jadi pengaruh kita ini ketika ada orang jahat, ketika orang tidak baik dan lain sebagainya, kehadiran kita memberi dampak bagi dia untuk kembali kepada kebaikan. Begitu. Ini yang pertama dalam ayat 13 ini. Lalu ayat 14 bahwa Yesus katakan tadi bahwa kamu adalah terang dunia. Kita ini dipanggil menjadi terang. Terang ini adalah sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing. Kalau kita melihat dalam ketika kita berjalan atau kita entah kemana-mana, ada petunjuk-petunjuk jalan. Ke sana Jakarta, ke sini Bandung, ke sana Bekasi, dan lain sebagainya. Jadi itu disebut terang. Terang ini adalah menunjuk arah, membuat orang lain tidak sesat. Kamu adalah terang. Kamu adalah orang-orang yang diberkati, sehingga dari hidupmu orang-orang yang sesat menjadi baik. Begitu. Jadi sebenarnya berat tanggung jawab kita pada malam hari ini. Tidak ada alasan, berkat dan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Yesus sudah mati dan mau berkorban untuk kita. Dia membuka jalan. Dan jalan itu kita lalui. Dan ketika ada orang tersesat, mari kita bawa orang itu supaya tidak tersesat. Itulah fungsi terang. Jadi dia adalah pembimbing. Dan terang itu dilihat. Jadi orang ketika kita berkata kepadanya, dia punya keyakinan bahwa apa yang kita katakan itu pasti benar. Tidak ragu-ragu, tidak meragukan orang. Tidak meragukan. Itu makanya Yesus katakan, katakanlah iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Kalau antara iya dan tidak itu kata setan. Kata setan. Jadi hati-hati. Karena di antara iya dan tidak itu gelap. Tapi kalau iya dan tidak itu terang. Karena ada kepastian. Itu makanya dalam Yohanes pasal 12, akulah terang dunia, dikatakan Yesus. Dan kembali dikatakannya kepada kita, kamu adalah terang. Kalau terang, dikatakan tadi bahwa terang itu diletakkan di atas. Jadi, mengapa diletakkan di atas? Supaya semua orang mendapatkan terang itu sendiri. Artinya bahwa orang-orang yang diberkati, dia akan menjadi berkat dan mendapatkan jalan kebenaran dari hidup kita, sehingga orang lain juga mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak akan ditutup dengan gantang. Gantang ini dalam arti orang Yahudi isinya kira-kira ember yang isinya kira-kira 8 liter. 8 liter. Jadi besarnya ya sekitar kalau kita pernah lihat kotak cat yang beratnya di uang 25 itu kurang kecil sedikit, begitulah besarnya. Kalau ada lampu ditutup maka mati. Oleh karena itu dinaikkan supaya semua orang melihat. Jadi kita ini semua orang melihat kita. Jadi dikatakan sering adalah seperti kain putih. Sedikit saja titik noda yang ada, maka orang akan melihat. Itu makanya semua orang Kristen, orang yang percaya, selalu dikritik. Selalu dikritik. Selalu macam-macam. Kenapa? Karena dilihat.
Banyak orang melihat kita. Jadi jangan merasa bahwa kita ini aman. Enggak aman. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita pakai, termasuk baju-baju kita, gaya kita, dan sebagainya, orang semua melihat. Dan semua orang mengkritik kita. Kenapa? Karena cara pandang mereka memang untuk diri kita. Itulah terang. Itulah terang. Itu yang dipertegas tadi ayat 16, bahwa demikianlah hendaknya. Jadi ini dikatakan bahwa terang yang diberikan oleh Yesus kepada kita, hendaknya terang yang kita terima ini akan menerangi setiap orang, supaya semua orang mempermuliakan Allah melalui perbuatan kita. Nah, ini. Jadi dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini, bahwa ada dua hal penekanan sebenarnya yang ditegaskan oleh Yesus. Yang pertama adalah lihat dan sadarilah bahwa apapun yang kita lakukan, apa perbuatan baik atau perbuatan jahat, selalu dilihat oleh orang lain. Itu ingat. Dan itu akan menjadi teladan. Itu akan menjadi teladan bagi dunia ini. Kalau memang kita merasakan dan mengimani bahwa kita adalah orang-orang diberkati, maka kita akan pasti melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau dunia ini, kalau kita melihat misalnya Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Jadi sebenarnya ini dunia ini selalu jauh dari terang. Tapi orang-orang yang percaya dan diberkati selalu rindu dan datang kepada terang sekaligus menjadi terang. Jadi jangan sepelekan diri kita. Kita punya nilai kualitas yang tinggi. Kita ini garam, kita ini terang. Supaya dari kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang. Jadi hati-hati, walaupun orang lain tidak menyukai terang, tapi kita ini adalah terang. Jangan tinggalkan terang. Yang kedua, bahwa perbuatan kita harus mampu menarik orang lain. Jadi Yesus menghendaki kita ini berbeda. Permata ini berbeda. Berbedalah. Jangan sama seperti dunia ini, Roma 12 ayat 2. Jangan kamu sama seperti dunia ini. Dunia ini sama seperti air atau sungai. Kalau sungai, semua masuk ke dalam sungai di bawah hanyut. Yang tidak hanyut adalah ikan-ikan yang hidup karena mereka menantang air. Tapi orang-orang yang hidup dalam dunia, dia akan hanyut di bawah aliran sungai. Karena memang begitulah sungai. Dia mencari tempat-tempat yang rendah. Dan semua benda-benda yang didapatkan di dalam air, semua dibawa. Kalau kita mau sama seperti dunia ini, kita akan dihanyutkan oleh dunia ini. Tetapi kita mau supaya orang diberkati itu sama seperti ikan. Walaupun deras sungainya, lawanlah. Karena kita ini hidup, bukan mati. Yang hanyut adalah ikan-ikan yang mati dan sampah-sampah. Ikan yang hidup, dia tidak pernah terbawa oleh arus sungai. Ini dunia ini. Itu makanya dunia tadi membenci terang. Karena kesukaannya adalah gelap. Sementara kita ini adalah terang. Maka harus berbeda. Harus berbeda. Walaupun banyak orang meninggalkan kita, nggak usah takutlah. Tuhan teman kita. Biarlah manusia menjadi musuh kita asal Tuhan menjadi teman kita. Itu yang mau Tuhan lihat di sini. Jadi
dari nats kita ini pada malam hari ini, supaya konten yang kita mau dapatkan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa sebagai garam harus mampu menjaga iman. Mampu menjaga iman. Sekarang ini luar biasa tantangan kita. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sesuatu sangat-sangat susah. Karena berurusan dengan masalah agama, jabatan, dan lain sebagainya. Banyak orang sekarang menjual diri. Banyak orang menjual cintanya demi masa depan. Padahal ini sangat-sangat mendukakan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Dari dulu sampai sekarang, bukan sedikit, banyak sekali. Dan aku sudah berapa orang sudah menangis. Dia menangis, dia menjual agamanya kepada agama yang lain. Tapi ketika Natal, ketika Paskah, hatinya menjerit-jerit. Karena batinnya ini tidak bisa ditipunya. Hatinya selalu kepada Yesus, walaupun mulutnya mengatakan lain. Tapi demi keluarga, demi jabatan, demi uang, dipertaruhkan. Tapi dia menderita dan akhirnya sakit. Dan sakit yang berkepanjangan akhirnya itulah mengakibatkan kanker. Dan kanker itu mengakibatkan akan kematian. Jadi hati-hati. Jangan pernah menjual agama, iman. Jangan pernah menjual cinta demi uang. Bahaya. Pertaruhkan itu. Pertaruhkan. Simpson kita melihat. Simpson. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi ketika dipermain-mainkan, bahwa ketika orang-orang Midian merayu-rayu, si Delila akhirnya kelemahannya diungkapkannya, rahasianya, akhirnya Delila mampu menguasai Simpson. Akhirnya Simpson menderita, matanya dicungkil dan diikat, dipermain-mainkan, diolok-olok oleh orang-orang Midian. Padahal dia orang-orang diberkati. Ketika hidup kita dipermain-mainkan, maka bukan berkat itu membuat kita hidup, tetapi justru menderita. Ingat Simpson. Hati-hati. Hati-hati sekali. Gereja, orang percaya dipanggil supaya kita ini benar-benar berfungsi sebagai garam. Walaupun hanya sedikit. Jadi ketika ada, kamu kan sering misalnya menyayur misalnya kan, menyayur. Memasak. Kalau kualinya agak besar sedikit, katakanlah misalnya 5 liter, isi 5 liter, garamnya bukan 5 liter. Kalau sempat 5 liter garamnya, nggak bisa dimakan lagi. Nggak bisa makan. Hanya sedikit. Walaupun kemampuan kita sedikit, pengaruh kita sedikit, tetapi fungsinya ini yang sekarang. Percayalah. Percayalah, ketika fungsi yang sedikit diberkati, luar biasa. Jadi jangan remehkan diri kita, tetapi kemuliaan Allah inilah yang harus diangkat, dimuliakan dalam diri kita. Sehingga berkat yang telah diberikan oleh Allah dalam diri kita, kita jaga. Sekarang sampai seterusnya. Dan itu yang perlu dipertaruhkan. Oke, yang kedua bahwa panggilan yang diberikan oleh Tuhan, kita melihat bahwa terang ini harus nyata dalam perbuatan, dalam tindakan. Kita melihat misalnya bagaimana Yusuf, anak Yakub dalam Kejadian 1, bahwa dalam kejadian kita melihat bagaimana Yusuf benar-benar mempertaruhkan hidupnya dan memperlihatkan kualitas hidup sebagai orang yang percaya dari perbuatannya. Luar biasa. Jadi perbuatannya ini, garam dan terang ini diperlihatkan dalam tindakan.
diperlihatkan dalam tindakan. Sehingga orang-orang juga akan diberkati oleh kita. Dia dari anak manja, dijual menjadi budak, masuk penjara, diseret dan lain sebagainya. Ternyata oleh pemeliharaan Tuhan, karena dia memang konsisten, menghargai berkat Tuhan, menghargai dirinya, akhirnya dia mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Akhirnya orang berhasil. Jadi Yusuf ini terang yang diberikan, berkat yang diberikan oleh Allah, dia pegang. Dan dia berjuang terus mempertahankan terang itu. Sampai dia menjadi orang yang berhasil. Ini yang diharapkan kepada kita. Jadi permata yang tangguh, kuat, kokoh, walaupun banyak goncangan badai yang menerjang kita. Percayalah, kekuatan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Kemenangan itu pasti ada. Janji Tuhan pasti akan diwujudkan. Jangan pernah takut. Oleh karena itu, apa yang dikatakan saudara teman-teman kita tadi, bahwa ketika kita menulis di IT kita melalui apakah Instagram atau WA atau Facebook dan lain sebagainya, bahwa ini adalah informasi-informasi yang mampu membangun kita. Mampu membangun. Dari grup kita. Tadi di Sirisa mengatakan bagaimana seharusnya permata dalam membuat kata-kata ketika dia apakah menahan emosi ataukah menyindir kata-kata. Sebenarnya kalau kata-kata yang menyudutkan, melemahkan, ini sebenarnya bukan orang Kristen, bukan garam, bukan terang ini. Tapi justru ketika orang yang menyakiti kita pun bisa dan mampu kita melakukan perbuatan yang baik dan menguatkan dia, itu sebenarnya yang garam dan terang. Jadi jangan sama seperti anak-anak dunia ini bercerita cengengesan di Facebook. Itu namanya anak-anak idiot namanya. Jadi jangan pernah orang menilai kita menjadi orang idiot dari kata-kata kita di Facebook. Mari kita membangun dan menguatkan dari kata-kata. Lebih baik dikaitkan dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca dan ketika orang lain membaca kata-kata kita, maka orang yang membaca juga kuat. Kita juga ketika membaca kuat begitu. Dan ini jadi jangan pernah menyindir, jangan pernah membuat kata-kata yang meremehkan diri kita atau meremehkan orang lain, jangan. Itu namanya orang yang bukan menjadi garam, bukan menjadi terang. Jadi tentunya sekarang ini dengan zaman IT luar biasa sebenarnya. Kita banyak sekali beruntung. Apa untungnya? Kita bekerja bisa dari rumah. Melakukan sesuatu begini Zoom bisa dari rumah. Jadi uang keluar kita nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak. Waktu kita tidak terlalu banyak. Semua pekerjaan bisa diselesaikan. Ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Ini kalau kita bukan COVID, udah harus pergi keluar, pergi kerja dan sebagainya, macet lagi. Mau PA pun masih tengah jalan, sudah lapar lagi, makanan belum lagi dimasak lagi, disuruh PA lagi. Waduh, udah agak kacau. Apalagi bulan tua lagi. Waduh, apalagi pekerjaan yang luar biasa lagi diberikan dosennya lagi. Macam-macam. Tapi dengan IT, ketika kita mampu menyikapi dengan hal-hal yang positif dan melakukan waktu dengan baik, semua bisa dipermudah. Bisa dipermudah. Dulu pengalaman kami juga, tadi Ruth mengatakan bahwa menjumpai dosen, termasuk tadi Samuel juga mengatakan, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen ketika kita menyusun skripsi, tesis. Wah, susahnya setengah mati. Luar biasa. Dia yang janji, dia yang tidak menepati, nggak ingat. Kan kebanyakan memang. Mau kejar-kejar pun nggak bisa. Mau datangi ke rumahnya, di rumah nggak ada, kata istrinya. Padahal di rumah. Nah, begitu. Kan susah. Padahal kita sudah bawa jeruk, bawa apa, itu pun ditolak. Nah, tekan kita misalnya. Beli jeruk, beli pisang, beli apa, supaya nanti ke rumah, ya bicaranya pun ketawa-ketawa. Enggak diizinkan masuk.
Ini udah uang kuliah, uang kita pun sudah habis beli jeruk, uang kita pun tidak ada, udah harus jalan pulang pun jalan kaki lagi, kan susah. Dosennya nggak ketemu lagi. Sekarang ini dengan Zoom, dengan live, semuanya kita bisa. Semuanya bisa dilakukan. Dan dosennya juga murah hati semuanya. Luar biasa sekarang. Luar biasa. Semua seakan-akan dipermudah. Karena dia juga nggak mau dikejar-kejar oleh sesuatu beban. Apa yang telah dilakukan oleh pekerjaannya sendiri. Jadi kita melihat bahwa dengan kerja ekstra ini, walaupun tadi Risa mengatakan ya banyak sekali tuntutan-tuntutan dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Sebenarnya sekarang ini nggak lelah kok. Nggak lelah, karena sudah 2 bulan, 3 bulan kita keenakan di rumah, ya kalau ketika bekerja sudah ya lelah dibilang enggak, belum apa-apa. Nanti kalau seorang ibu baru merasakan ketika ada anaknya baru capek, tahu. Kalau belum berumah tangga, belum punya anak, masih belum apa-apa. Kalau nanti sudah berumah tangga, punya anak, baru tahu capek. Nah, kalau belum punya anak, belum tahu capek. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Belajar sekarang ini melatih kita supaya siap untuk menjadi capek. Supaya nanti saatnya capek, kita mampu menjadi garam dan terang. Begitu. Sekarang latihan kita ini. Latihan semua supaya ketika berat, banyak tekanan pun kata-kata kita masih kata-kata yang bisa memotivasi diri kita. Kalau sekarang sudah mulai mundur, nanti kalau sudah punya anak, udah gawat kita. Bisa kebun binatang masuk semua. Bahaya ke rumah nanti semua. Segala macam kebun binatang masuk semua. Dari jendela, dari pintu, dari semua. Supaya itu jangan masuk, sekarang kita dilatih. Begitu. Ini supaya kita mampu menjadi garam dan terang. Tadi tentunya dengan Santa tadi mengatakan bahwa sebagai orang yang diberkati, kita harus memang menjadi orang yang berbeda. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Walaupun ada yang sekarang mungkin dirumahkan, atau ada yang masih di PHK, atau masih ada kekurangan, yakinkanlah, pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik. Bersabar, berdoa, dan bertekunlah. Itu yang diharapkan dari kita. Sehingga apa yang diharapkan melalui PA kita pada malam hari ini, ya meyakinkan kita bahwa oleh pemeliharaan Tuhan, kita menjadi orang-orang diberkati. Karena berkat Tuhanlah kita mampu menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati. Bujur. Oke, Pendeta, makasih banyak untuk firman yang udah diberikan pada kita pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman, kita semua udah mendengar tadi khotbah dari Bapak Pendeta Maslon. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang memberikan feedback, respon akan firman yang udah kita dengerin pada malam hari ini? Gak ada nih, gak ada yang mau kasih feedback. Gak ada nih. Ya udah, kalau misalnya emang gak ada yang mau ngasih feedback untuk pada malam hari ini, mungkin aku bisa bacain sedikit rangkuman yang udah aku note dari khotbah tadi ya. Karena memang ada kebebasan dalam hidup ini. Ada juga kebebasan dalam sosial media. Tapi kita itu nggak bisa terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan dari aksi-aksi yang kita perbuat. Makanya karena itu, kita jangan mau menjual murah. Karena Allah itu sudah memberikan kita nilai. Jangan menjatuhkan nilai yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan sifat atau perilaku kita yang negatif. Dan kita sebagai manusia itu nggak cuma dilihat dari covernya aja, nggak cuma dilihat dari luarnya aja. Karena seperti pendeta udah bilang tadi, garam sama pasir itu bentuknya sama, tapi fungsinya beda. Nah, dan garam itu juga seperti pendeta tadi bilang, biasanya kalau udah setahun, itu rasa asinnya itu udah hilang. Dan fungsinya itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi selagi kita masih asin, selagi kita masih berguna, ayo kita melakukan hal-hal positif. Kita harus berkontribusi banyak nih dengan hal yang bisa kita lakukan pada saat ini. Dan
kita itu juga adalah terang. Nah, terang itu seperti yang pendeta sudah jelaskan tadi, kita harus memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menunjukkan arah kepada orang-orang untuk menuju arah yang benar itu kemana. Nah, emang sih, gelap itu lebih banyak disukai daripada terang. Buktinya kalau kita lihat di sosial media, pasti akun-akun yang konten-konten yang negatif, atau penuh dengan intrik-intrik, drama, segala macam, pasti itu engagement-nya banyak banget, follower-nya tuh pasti banyak banget. Dan sedangkan kalau orang-orang yang spread positivity, itu kemungkinan besar jumlah follower itu pasti jauh lebih kecil daripada yang nyebarin konten-konten negatif. Simpelnya aja, kayak Instagram kita deh, Permata Rawamangun. Itu udah ada berapa lama berdiri, followernya baru 820. Sedangkan nih, kalian pasti semua tahu dong, akun lambe-lambean itu followernya ada 8,1 juta. Itu kan berbandingnya 1 juta kali lipat ya perbandingannya. Jadi kita bisa lihat dari situ aja, kalau emang gelap itu jauh lebih disukai daripada terang. Tapi tenang aja, meskipun jumlah kita sedikit, tapi kita tetap memiliki manfaat. Karena seperti yang pendeta bilang tadi, meskipun jumlah kita sedikit, kita adalah garam dan terang, dan kita berguna karena Tuhan Yesus sudah memilih kita. Oke, jadi kesimpulan dari aku itu aja pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi persembahan. Sebelum kita masuk ke sesi persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KAE 255, Talenta. Oke, sebelumnya kepada Pak Pendeta Maslon, kita meminta kesediaannya untuk melakukan doa untuk firman yang sudah kita dengarkan tadi. Ini doa untuk persembahan ya? Enggak, Pak. Doa firman tadi ke skip. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ketika kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami akan diberikan kekuatan baru dan sekaligus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberi Yesus Kristus menjadi teladan dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan berkatilah kehidupan kami, iman pengharapan kami, sehingga kami tetap kuat dan bertumbuh berbuah di dalam kasih anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak Permata ya boleh bersama-sama kami pada malam hari ini, agar melalui firman Tuhan kami semakin disegarkan, semakin dikuatkan, dan semakin diberkati, dan terang cahaya kemuliaan Allah akan dinyatakan dari kehidupan kami. Dan persembahan yang kami telah lakukan ini juga Tuhan berkati, agar melalui persembahan ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Pak Pendeta, makasih banyak untuk doanya. Nah, teman-teman, nanti untuk persembahan, kita akan share di grup Permata nomor rekeningnya. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan Momo oleh BPH. Kepada BPH, tempat dan waktu dipersilakan. Shalom. 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 Kita tidak PA.
pertama mau dari pengurus, kita mengucapkan terima kasih untuk pendeta kita, Pendeta Ginting yang telah memberikan firman Tuhan hari ini, makanan rohani untuk kita semua. Semoga Tuhan yang memberikan berkat kepada Tuhan dan kepada pendeta dan keluarga. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kemudian kita juga akan bertemu kembali di PA kita selanjutnya di tanggal 16 Juli dengan tuan rumah ngurus bidang umum. Nah, jamnya masih sama ya teman-teman, jam 7:30. Kemudian untuk berikutnya kita juga mau berterima kasih untuk teman-teman kita yang sudah menyediakan waktunya untuk ikut PA hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyediakan waktunya. Kemudian jangan lupa untuk PA minggu depan. Nah, kemudian kita baru ada terlihat permata baru. Nah, selamat datang teman-teman permata yang telah mengikuti PA di Rawamangun. Mungkin aku lihat ada namanya Mutiara Tarigan. Halo Mutiara Tarigan. Halo Mutiara Tarigan. Ya, mungkin belum dibalas nanti. Nanti akan dibalas setelah penutup. Nah, kemudian juga kita akan kemudian sudah ditahukan oleh Samuel, MC kita, untuk PA kita nanti rekeningnya, persembahan kita akan ditransfer ke rekening bidang keuangan. Nanti akan dibagikan di grup permata. Dari pengurus maunya itu saja, bujur. Kembali ke MC. Oke, makasih Ari Bujur atas momen yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih ke penghujung PA kita pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita berpisah, nanti di doa syafaat itu akan dibawakan oleh Bang Alfonso dan Bang Septa. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita menutup PA kita malam hari ini dengan sebuah lagu dulu ya. Lagunya itu adalah Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu
penutup kita kepada Bang Alfonso, tempat dan waktu, silakan. Oke, shalom semuanya. Aku akan membacakan dulu pokok doanya sebelum aku mulai. Pokok doa syafaatnya, yang pertama, bersyukur untuk PA yang telah berlangsung dengan baik, berdoa untuk pembicara, MC, pemusik, dan tuan rumah, berdoa untuk firman yang telah didengar supaya permata boleh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berdoa untuk gereja kita bangun seluruh kategorial terkhusus permata untuk setiap acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat, berdoa untuk permata yang telah bersekolah maupun permata mencari tempat sekolah, berdoa untuk permata yang berkuliah maupun permata yang sedang mencari tempat kuliah, berdoa untuk permata yang bekerja maupun permata yang sedang mencari pekerjaan, berdoa untuk permata yang sedang menjalin hubungan maupun permata yang sedang mencari pasangan hidup. Yang kelima, berdoa untuk orang tua permata. Yang keenam, berdoa untuk persembahan. Dan yang terakhir, nomor 7, doa Bapa kami. Ya, nanti yang pertama aku membawakan, setelah itu dibawakan oleh juga Septa. Oke, saya mau mengajak semuanya untuk berdoa bersama. Mari berdoa. Allah Bapa kami di kerajaan surga, kami mau datang Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan bagi setiap kami, Engkau adalah Raja segala Raja, yang berkuasa dan bertahta Tuhan atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur buat anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami, nafas kehidupan Tuhan, buat kesehatan, buat hari-hari yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus melayani kami Tuhan, untuk berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan mau datang Tuhan, membawa setiap doa-doa kami Tuhan, membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bersyukur untuk PA Tuhan yang telah berlangsung dengan baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena telah beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami Tuhan, Bapak Pendeta Mas Roni Ginting Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi beliau Tuhan, Engkau berkati beliau Tuhan dan juga keluarganya Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan terus Engkau curahkan Tuhan, sukacita Tuhan, kebahagiaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, hikmat Tuhan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dia menjadi berkat terus bagi keluarganya dan juga lingkungan pelayanannya dan juga orang-orang sekitar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi MC, pemusik, dan juga tuan rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, syukur buat kesediaan Tuhan, buat pelayanan mereka Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan, di luar sana Tuhan, dengan menjadi contoh sebagaimana hamba Tuhan yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah didengarkan, supaya setiap permata boleh mengaplikasikannya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia Tuhan, yang berdampak Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik pun itu melalui dunia IT Tuhan, sosial media Tuhan, biarlah kami boleh menjaga diri kami Tuhan, dan benar-benar menggunakan sosial media ini sebagai alat yang berguna bagi setiap orang Tuhan, menyampaikan pesan-pesan yang berdampak positif bagi setiap orang Tuhan, dan dapat memiliki pengendalian diri yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, gereja GPKP Romangun ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kategorial terkhusus permata Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kategorial Tuhan, untuk dapat terus berjalan dengan lancar setiap program yang ada yang telah
dijalankan dan maupun yang akan dijalankan. Engkau berkati Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar hingga pada nanti akhir tahun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan adanya corona, mungkin ada banyak perubahan Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan biarlah semangat itu terus ada ya Tuhan. Tidak pernah pudar, karena semangat itu datang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat mau terus mengambil bagian dan juga untuk tidak merasa lelah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat apapun yang telah kami lalui di bangsa ini ya Tuhan, dengan ekonomi yang terganggu karena musibah yang kami alami karena corona ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah setiap orang mau terus dengan rendah hati mengucap syukur untuk segala sesuatunya dan mau mengambil positifnya dan terus tetap mau melihat saling mendukung satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih biar hal-hal yang negatif itu boleh hilang dan boleh digantikan dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kami berdoa buat presiden dan juga menteri-menteri dan semuanya Tuhan boleh dapat jalankan tugas dengan baik dan untuk menjaga kestabilan bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk adik-adik kami yang saat ini bersekolah, menempuh pendidikan di tingkat SMA maupun SMK. Bapak sertai persekolahannya, bimbing mereka di dalam studinya, sehingga melalui pendidikan yang saat ini mereka kerjakan, bisa menambah pengetahuan dan wawasan mereka, sehingga nantinya bisa menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus yang sertai semua proses di dalam mengikuti ujian seleksi penerima mahasiswa baru. Tuhan Yesus yang sertai mereka agar teman-teman kami bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga mereka bisa kuliah di tempat yang mereka harapkan. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang kuliah. Tuhan Yesus yang tetap bimbing dan ajari agar mereka juga bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya dan melanjutkan kewajibannya di dalam pengabdian kepada masyarakat. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sungguh-sungguh rindu mendapat pekerjaan. Bapak, Engkau lihat berbagai usaha yang sudah mereka lakukan. Di dalam mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik dan layak untuk kami. Kami mohon bimbingan Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami bisa memanfaatkan peluang maupun kesempatan yang ada sehingga kami bisa mendapat pekerjaan yang baik dan yang seperti yang kami harapkan. Begitu juga bagi kami yang saat ini sudah bekerja, ajari kami agar tetap bersyukur dan menghargai pekerjaan yang kami kerjakan saat ini. Kami juga berdoa untuk kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami tahu Bapak, Engkau menciptakan kami berpasang-pasangan sesuai dengan firman-Mu. Tetapi kami belum paham apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami mohon Bapak agar Engkau membuka mata hati kami untuk memahami pasangan hidup yang telah Engkau tentukan untuk kami. Begitu banyak jalan kegelapan yang mengincar jiwa kami. Ajari kami Bapa agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mohon bimbingan Tuhan agar kami menemukan pasangan hidup kami dan menempuh hidup bersama sebagai suami istri yang Engkau berkati. Semoga apa yang menjadi permohonan kami
Engkau nyatakan dengan karunia-Mu. Juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ucapan syukur kami ini Bapak agar bisa berguna untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Juga berdoa untuk pengurus yang mengelola keuangan ini agar bisa bijaksana dalam menggunakannya. Begitupun yang ada pada kami saat ini, ajari kami menggunakannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun saat ini berada, Tuhan yang sertai, berkati, berikan kesehatan dan umur yang panjang, dan berkati pekerjaan maupun usaha yang sedang dikerjakan orang tua kami. Demikian Bapak, doa dan permohonan kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, makasih udah ngikutin PA kita pada hari ini. Nah, habis ini seperti biasa kita akan masuki sesi foto-foto. Jadi untuk teman-teman semua, tolong kameranya dihidupin. Yang mau touch up dulu nggak apa-apa, ya silahkan. Nanti yang bakal foto Karisa ya. Seperti biasa, fotografer kita. Boleh diaktifkan, teman-teman, videonya. Bang Alfonso, Santa, Bang Medo, Bang Septa. Rian Tarigan, tolong Rian Tarigan, videonya yang lain. Bang Petra Ginting, Jessica Gloria, Bang Rian Tarigan, Adela Angel, Rani, Mutiara Tarigan, Agra, yuk diaktifin. Oke. Dah, siap? 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, tahan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Teman-teman, makasih buat hari ini. Sampai jumpa di PA-PA selanjutnya. Selamat malam ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Ada Kak Kesia loh. Terima kasih. Terima kasih Elia, terima kasih Tasya, terima kasih Deolin, Iya. Sama-sama, Santa. terima kasih Daniela, terima kasih Desi, terima kasih Bang Esra, terima kasih Petra, terima kasih Kak Ice, Kak Iren, Rian Tarigan, Bang Septa, Ketara, semuanya. Halo Kak Iren, Kak Keja. Apa kali dia tuh? Aduh, mirip banget kayak kembar. Tuhan memberkati kita semua. Oke deh. Thank you. Oke, bujur semuanya. See you. Oke, Bang Sabta. Oke, Bang Sabta. Aduh, ada yang main ML. Hari ini kita rame ya. Iya. Puji Tuhan. Wah. Kenapa? Terima kasih. Semoga minggu depan lebih rame lagi. Amin. Amin. Oh iya, Bang Petra Ginting. Terima kasih Agra. Makasih Bang Makasih, Agra. Bang Andi. Makasih Andi. Terima kasih
Makasih Dek Andi Karo-Karo, makasih Vetra, Vetra Ginting. Makasih Almedo. Semuanya. Makasih Bang Almedo. Makasih Dek Desi. Desi. Makasih Dek Theo. Iya Kak Santa. Keren loh MC kita hari ini. Kayak lagi Wah. podcast. Gimana? Makasih Bang Alfonso. Hah? Ya, Termi. Nanti yang nge-share di grup gue juga, Ri. Kak Santa boleh? Kak Santa lah ya, biar bervariasi. Keduanya kan nggak apa-apa, bisa. Makasih Bang Rian Tarigan. Rian Tarigan sombong ya. Kayaknya Rian nggak di ini loh. Dia nggak dengerin Rian Tarigan tuh. Makasih udah diizinin numpang PA. Makasih Dek Iin. Sama Bang. Makasih Andi dan kawan-kawan. PA mak juga. Makan orang yang makan. Makasih Kak Iin, udah mau jadi pemusik. Sama-sama Kak Santa. Makasih Bang Alfonso. Makasih Andi. Minggu depan. Makasih Permata GBKP. Oh ya, Mam Rea. Makasih Dek Ari. Sama. Karisa nanti yang nge-share kan, Kak? Oke, fotonya kan? Iya. Daripada ditinggalin.